Bab 3225 sampai bab 3226. Rencana Master Sanxing sangat besar. Dia menggunakan Ye Chong untuk memasuki dunia rahasia dan mendapatkan rahasia dari dunia rahasia. Pada satu sisi, rencana mereka sangat sukses. Ye Chong memang punya rahasianya. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Chong tidak akan memberikan rahasianya kepada mereka setelah dia mendapatkan rahasianya. Mereka benar-benar meremehkan Ye Chong, berpikir bahwa Ye Chong adalah orang yang mudah dikendalikan. Faktanya, jika mereka bertiga tahu apa rahasia di tangan Ye Chong, mereka mungkin sudah mengambil tindakan sejak lama, membunuh Ye Chong, dan kemudian merampas benda itu. Namun, Guru Sanxing tidak mengetahui, atau bahkan dalam bentuk apa rahasia ini ada. Mungkin itu benda fisik, mungkin hanya sebuah paragraf, mungkin itu resep rahasia. Hanya Ye Chong yang mengetahui hal ini. Mereka khawatir jika mereka membunuh Ye Chong, mereka tidak akan bisa mendapatkan rahasianya, sehingga keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Ini juga alasan mengapa Guru Sanxing begitu sabar dan menawari Ye Chong tanpa mengambil tindakan. Namun mereka tidak menyangka bahwa mereka hampir menawarkan kondisi paling dermawan di surga timur. Jika kondisi seperti ini diterapkan pada murid lain, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Tapi Ye Chong bergeming dan bersikeras untuk tidak menyerahkan rahasianya. Bahkan Wang Sui tidak bisa membuat Ye Chong terkesan. Sepertinya anak ini punya sesuatu. Ketiga lelaki tua itu melihat evaluasi Ye Chong dari mata masing-masing. Ketiganya berkomunikasi dengan mata mereka dan memutuskan untuk mengambil pandangan jangka panjang. Sekarang bukan waktunya untuk mengambil tindakan. Baiklah, Xiaoye, kembalilah dan pikirkanlah. Datanglah kepada kami setelah kamu memikirkannya dengan jelas, kata Si Wenxia. Setelah mengatakan itu, Si Wenxia melambaikan tangannya. Ye Chong merasa lega, dan dia memberi hormat kepada mereka bertiga. Kalau begitu aku akan mundur dulu. Setelah mengatakan itu, Ye Chong berbalik dan pergi. Xiao Anxi melihat Ye Chong berjalan pergi. Giginya gatal karena kebencian. Dia ingin bergegas dan mencabik-cabik Ye Chong. Ketika Wang Sui melihat Ye Chong pergi, dia memutar matanya, meletakkan pedangnya, dan diam-diam akan mengikuti Ye Chong keluar. Dia berencana mengikuti Ye Chong secara diam-diam, dan kemudian menunggu sampai tidak ada orang yang membunuh Ye Chong. Dengan cara ini, Guru Sanxing tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri. Tanpa diduga, sebelum dia mengambil beberapa langkah, dia dihentikan oleh Song Yuming. Xiao Sui, izinkan aku memberitahumu, kamu tidak boleh menyakiti Ye Chong. Apakah kamu ingat? Song Yuming berkata dengan serius. Ini adalah perintah. Wang Sui tidak berdaya. Dengan 10.000 keengganan di hatinya, tapi dia hanya bisa menghela nafas, dan klik, mengangguk. Lalu, Wang Sui juga pergi dengan ekspresi marah. Ketika Xiao Anxi melihat Wang Sui pergi, dia segera memberi hormat kepada Guru Sanxing dan mengucapkan selamat tinggal. Di loteng, hanya tersisa Guru Sanxing, Cheng Zhanjiang, dan 2 murid pelayan. Cheng Zhanjiang sedikit bingung saat ini. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada apa dengan ayah dan anak itu? Kenapa aku tidak bisa memahaminya sama sekali? Aku sudah memberimu status dan dewi. Jadi kenapa kamu berbalik dan pergi? Pikir Cheng Zhanjiang dalam hati. Sambil berpikir, dia menatap Si Wenxia. Trik yang dia mainkan sangat dalam sehingga saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Si Wenxia kebetulan melihat Cheng Zhanjiang. Si Wenxia segera memahami keraguan di wajah Cheng Zhanjiang saat ini. Sepertinya Si Wenxia bertanya, bukankah anak ini anak haramu? Kenapa aku belum memberikannya padamu? Si Wenxia tiba-tiba teringat surat-surat yang ditulis oleh Cheng Zhanjiang di masa lalu. Di balik setiap surat, dia harus menyebutkan dirinya sendiri secara terpisah, seolah-olah dia memiliki hubungan yang mencurigakan dengan Ye Chong ini. Ketika memikirkan hal ini, Si Wenxia, yang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, menjadi marah. Kemudian, Si Wenxia berdiri dan berjalan ke arah Cheng Zhanjiang. Xiao Cheng, turunlah bersamaku. Cheng Zhanjiang tertegun sejenak, tetapi kemudian dia menjadi bersemangat.
Dia pasti telah melindungi anak haram majikannya, dan sekarang majikannya harus berterima kasih pada dirinya sendiri. Pikir Cheng Zhanjiang. Memikirkan hal ini, dia segera mengikuti Si Wenxia. Melihat Cheng Zhanjiang sangat bahagia, dia mengikuti Si Wenxia dan berjalan ke bawah. Song Yuming dan Wang Ye, yang masih duduk di meja teh, saling memandang. Mereka punya firasat buruk bahwa Cheng Zhanjiang tidak akan beruntung. Kamu bilang, Fatih Cheng tidak akan mengakui kita kali ini, kan? Kata Wang Ye. Song Yuming menggelengkan kepalanya dan berbisik, ketika saatnya tiba, salah satu dari kita akan menolak mengakuinya. Fatih Cheng sebaiknya pintar dan menangani masalah ini sendiri. Jika tidak, dia akan mendapat lebih dari satu pukulan. Awalnya Song Yuming dan Wang Ye menyebarkan rumor bahwa Ye Chong adalah anak haram Si Wenxia. Beberapa menit kemudian, Si Wenxia berjalan dari bawah. Di belakangnya datang Fatih Cheng, yang hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Wajah bulat Cheng Zhanjiang yang semula gemuk kini terlihat semakin gemuk. Lao Gao dipukuli dan bengkak, mata kirinya juga membiru, dan berjalan pincang, sungguh menyedihkan. Meski wajahnya berubah bentuk, ekspresi kesakitan dan penyesalan Cheng Zhanjiang masih terlihat. Melihat Cheng Zhanjiang seperti ini, Song Yuming dan Wang Ye tahu bahwa Fatih Cheng pasti diperlakukan tidak manusiawi. Melihat Si Wenxia lagi, dia berjalan kembali ke meja teh dan duduk dengan ekspresi netral. Song Yuming dan Wang Ye diam-diam saling melirik, tapi tak satu pun dari mereka berbicara. Setelah Si Wenxia duduk, dia tidak berbicara. Untuk sesaat, pemandangan menjadi sangat sunyi. Pada akhirnya, Song Yuming lah yang berkata, "Ngomong-ngomong, kakak senior, apa yang harus kita lakukan dengan bocah Ye Chong itu? Aku tidak percaya dia tidak mendapatkan apa-apa. Sepertinya dia tidak mau untuk memberikannya kepada kita." Itu benar, kita harus memikirkan sesuatu. Solusinya adalah mengambil barang itu dari tangan Ye Chong. Wang Ye juga berkata. Si Wenxia mendengus dingin, masalah ini tidak bisa diburu-buru. Mari kita luangkan waktu, dia mungkin tidak tahu seperti apa keberadaan pengadilan surgawi timur kita. Dia bahkan tidak ingin posisi ahli waris diberikan kepadanya. Itu benar, dia akan segera tahu betapa mulianya menjadi pewaris pengadilan surgawi timur, kata Song Yuming. Wang Ye mengangguk, ya, jika saatnya tiba, saya kira anak ini akan berlutut dan memohon agar kita menyerahkan posisinya. Iya, Si Wenxia mengangguk, masih tanpa ekspresi. Ngomong-ngomong, apa menurutmu ada yang salah dengan anak ini? Dia bahkan tidak tergoda oleh kecantikan seperti Wang Sui, kata Song Yuming, tidak bisa berkata apa-apa. Namun, kali ini niatnya untuk mengganti topik pembicaraan terlalu kentara. Saat ini, Si Wenxia terbatuk dan berkata, kita bisa kesampingkan sejenak masalah orientasi anak laki-laki ini. Saya ingin bertanya, siapa bilang anak laki-laki ini adalah anak haram saya? Wajah Song Yuming dan Wang Ye penuh dengan ekspresi ketakutan, ekspresi rasa malu sepertinya akan datang. Keduanya diam-diam saling melirik. Apa, ada rumor seperti itu? Ini tidak masuk akal, kata Song Yuming. Iya, kakak, siapa yang kamu dengarkan? Bukankah ini omong kosong? Wang Ye juga berkata. Ekspresi mereka berdua seolah-olah mereka belum pernah mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya. Cheng Zhanjiang, yang berada di sebelahnya, sedang ragu-ragu saat ini, seolah sedang terburu-buru untuk mengatakan sesuatu. Song Yu melihat ke arah Cheng Zhanjiang dan berkata, dasar pria gendut, bagaimana kamu bisa menyela ketika kita sedang berbicara di sini? Benar, lihat mulutmu yang bengkak, aku bahkan tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Diam sekarang, kata Wang Ye. Kemudian, Song Yuming berkata sambil tersenyum, kakak senior, kamu tidak mendengarkan omong kosong pria gendut ini, kan? Pria gendut ini suka berbicara omong kosong, jadi jangan dengarkan omong kosongnya. Sudah cukup, ayo kita akhiri masalah ini, kata Si Wenxia. Song Yuming dan Wang Ye diam-diam menghela nafas lega. Hehe, betul kakak, Fatih Cheng kali ini bicara omong kosong. Bisakah kamu sama dengannya? Apa identitasmu kan? Song Yuming berkata sambil tersenyum. Itu benar, Wang Ye setuju.
Si Wenxia mendengus dan terlalu malas untuk memperhatikan kedua orang ini. Dia melanjutkan, mari kita mulai bisnis. Selanjutnya, apakah Anda sudah membuat pengaturan untuk mengirim murid untuk menangani 16 kaisar di dunia? Jangan khawatir, saya sudah membuat pengaturan untuk ini. Song Yuming mengangguk. Si Wenxia mengangguk, bagus sekali. Itu saja. Saat kita mengalahkan ke-16 kaisar di dunia, dunia akan tahu betapa kuatnya saya di pengadilan surgawi timur. Saat itu, banyak penduduk desa yang melarikan diri pasti akan kembali dan bergabunglah dengan kami. Itu benar, pada saat itu, kekuatan pengadilan surgawi timur kita akan menjadi lebih kuat, mungkin kita akan menjadi makhluk terkuat di seluruh dunia seni bela diri, kata Wang Ye. Song Yuming juga berkata, pada saat itu, anak laki-laki Ye Chong itu mungkin akan tahu betapa berharganya status ahli warisnya. Mereka bertiga mengangkat cangkir teh saat mereka berbicara. Pada saat ini, Cheng Zhanjiang melihat bahwa dia tidak melakukan apa-apa, dan kemudian dia ragu-ragu dan berkata bahwa dia akan pergi, memberi hormat kepada guru Sanxing, berbalik dan pergi. Dia akan segera meninggalkan tempat benar dan salah ini. Baru saja, dia berjalan terlalu lambat dan ditangkap oleh si Wenxia. Pemukulan yang dia terima sangat tidak manusiawi. Akibatnya, saya melihat Cheng Zhanjiang pergi, Song Yuming dan Wang Ye keduanya berdiri. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi aku akan mengambil langkah pertama, kata Wang Ye. Iya, saya harus mengatur agar para murid segera keluar, kata Song Yuming. Si Wenxia tidak mengatakan apapun. Kemudian, Song Yuming dan Wang Ye berjalan ke sisi Cheng Zhanjiang. Song Yuming menepuk bahu Cheng Zhanjiang, Cheng gemuk, ayo turun bersama. Cheng Zhanjiang bahkan mungkin ingin mati saat ini. Kemudian, Song Yuming, Wang Ye dan Cheng Zhanjiang berjalan ke loteng bersama. Ketika dia sampai di tempat di mana si Wenxia tidak bisa mendengarnya, Song Yuming menepuk bahu Cheng Zhanjiang, Cheng gemuk, kamu sangat bodoh. Kamu percaya semua rumor? Apakah kamu dijebak terhadap kami? Wang Ye diminta. Cheng Zhanjiang sekarang menjadi seorang bisu yang memakan Coptis Chinensis, tidak mampu mengungkapkan rasa sakitnya. Song Yuming dan Wang Ye dengan jelas memberitahunya bahwa Ye Chong adalah anak haram si Wenxia. Sekarang, kedua orang ini telah memilihnya dengan rapi. Akulah korbannya, Cheng Zhanjiang berkata dengan ragu-ragu. Karena mulut Lao Gao bengkak, orang lain tidak dapat mendengar apa yang dia katakan. Sebelum Cheng Zhanjiang selesai berbicara, dia mendengar suara ledakan dan mata Cheng Zhanjiang menjadi gelap, dan dia hanya melihat bola bintang emas. Beberapa menit kemudian, ketika Song Yuming dan Wang Ye meninggalkan Bai Chailu, 3 menit kemudian, Cheng Zhanjiang hampir keluar dari sana. Dia bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dia jelas sekali lagi mengalami pemukulan yang brutal dan tidak manusiawi. Saya memprovokasi siapapun, tetapi saya menyelesaikan tugas dengan sempurna. Bahkan jika tidak ada hadiah, mengapa Anda masih memperlakukan saya seperti ini? Cheng Zhanjiang menangis di dalam hatinya dan berteriak lemah ke langit. Setelah Ye Chong meninggalkan Bai Chailu, dia bersiap untuk meninggalkan pengadilan surgawi timur secara langsung. Sebelum dia pergi jauh, dia merasakan seseorang di belakangnya. Melihat ke belakang, saya melihat itu tidak lain adalah Wang Sui. Wajah Wang Sui masih marah. Setelah Ye Chong melihat Wang Sui, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kakak perempuan, mengapa kamu mengikutiku? Kamu tidak ingin membunuhku, kan?" Wang Sui mendengus dingin, mengangkat alisnya dan berkata, "Aku benar-benar ingin membunuh sialan kamu, dasar gangster, bajingan. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Ye Chong tersenyum pahit dan berkata, "Kakak senior, ini semua salah paham. Tapi apapun yang kamu pikirkan, aku akan pergi sekarang." Dengan itu, Ye Chong berkata sambil tersenyum pahit, "Kakak, ini semua salah paham, berhenti, apakah kamu diizinkan pergi?" Suara seorang pria menghentikan Ye Chong. Ye Chong menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Xiao Anxi, murid tertua Dong Tianting. Ekspresi Xiao Anxi menjadi semakin jelek, memandang Ye Chong seolah Ye Chong adalah musuh pembunuh ayahnya. "Oh,
Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ye Chong. Mengenai Wang Sui, tidak peduli apa, dia masih merasa bersalah terhadap pihak lain. Jadi Ye Chong masih menyerah pada Wang Sui sampai batas tertentu. Tapi Xiao Ansi ini, begitu dia muncul, dia sombong dan berteriak, dan dia sudah tidak terbiasa. Ye Chong juga kasar. Xiao Ansi menyipitkan matanya. Kamu harus tahu bahwa di antara murid-murid di surga timur, tidak ada yang berani berbicara dengan Xiao Ansi seperti ini. Ye Chong, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Xiao Ansi berkata dengan dingin. Ye Chong tersenyum dan berkata, haha, kamu pikir kamu sangat baik, bukan? Xiao Ansi mencibir, tidak ada seorang pun di pengadilan surga timur yang berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup atau mati. Anak muda, ingat, jika Anda terlalu gila, Anda akan mati dengan cepat. Ye Chong mengangkat bahu, saya terlalu malas untuk mendengarkan filosofi hidup Anda. Apakah Anda punya sesuatu? Jika tidak ada yang terjadi, jangan tunda aku. Xiao Ansi dicekik oleh Ye Chong, dan dia tidak menyangka ada seseorang yang berani melakukan ini. Bicaralah pada dirimu sendiri, kamu. Xiao Ansi tampak marah dan mengertakkan gigi. Kakak senior, bantu aku membunuhnya, Wang Sui berkata dengan nada cemburu di sebelahnya. Xiao Ansi tidak ingin membunuh Ye Chong, namun, Guru Sanxing mendapat perintah. Adik perempuan, aku juga ingin membantumu membunuhnya. Tuan Sanxing tidak akan membiarkan kita membunuh anak ini sekarang, kata Xiao Ansi. Wang Sui mendengus, guru hanya tidak membiarkan saya melakukannya, dan dia tidak mengatakan dia tidak akan membiarkan Anda melakukannya. Jika Anda membunuhnya dan guru yang disalahkan, itu milik saya. Xiao Ansi menggelengkan kepalanya. Meskipun dia menyukai Wang Sui, dia masih bisa memutuskan mana yang lebih penting. Dia tahu betul bahwa Ye Chong sekarang sangat penting bagi Guru Sanxing, dan dia tidak boleh membunuh Ye Chong. Jika tidak, Guru Sanxing tidak akan membiarkannya. Adik perempuan, jangan khawatir, cepat atau lambat aku akan membunuh anak ini. Tapi tidak sekarang, kita harus menunggu lebih lama lagi. Percayalah, kata Xiao Ansi. Xiao Ansi mengatakan yang sebenarnya. Dia sudah berpikir untuk membunuh Ye Chong. Sialan Ye Chong. Jika dia berani bersaing dengannya untuk posisi pewaris pengadilan surgawi timur, jika dia berani bersaing dengannya untuk Wang Sui, maka dia akan mati. Namun, dalam situasi saat ini, dia benar-benar tidak berani mengambil tindakan terhadap Ye Chong. Wang Sui mendengus, kamu sungguh tidak berguna. Kemudian, Wang Sui berbalik dan pergi dengan marah. Xiao Ansi awalnya akan mengejar Wang Sui, tapi kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berbalik dan mendekati Ye Chong. Nak, kamu tidak perlu terlalu sombong. Jika Tuan tidak memberi perintah sekarang, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama, Xiao Ansi berkata dengan kejam. Ye Chong mengangkat bahu, tidak peduli sama sekali dengan ancaman Xiao Ansi. Juga, bajingan, menjauhlah dari Wang Sui mulai sekarang. Jika tidak, perintah guru tidak akan bisa menyelamatkanmu, kata Xiao Ansi sambil membuat gerakan membunuh. Kemudian, Xiao Ansi segera berbalik dan berlari ke seberang untuk mengejar Wang Sui. Ye Chong menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan meninggalkan Dong Tianting sepanjang jalan, bersambung.